Rangin mesin scrap namanya, scrap. Scrap ini ada namanya pengaturan tool, setting tool ke bawah. Ini bisa dimiringkan, ini toolnya tuh. Mata potong tunggal sebutnya ya. Nah, nanti ini maju dan mundur. Ini benda kerjanya dijepit di ragum di sini. Ya, jadi mau ratain permukaan ini, ratain ini, macam-macam kita di setting sedemikian rupa. Jalankan seperti biasa. Jalankan. Kita dibenarkan benda kerjanya kemarin. Mulai dengan start itu nanti terus kita tarik ke depan. On itu kan mesinnya on kan, bunyi. Nah, ini buat handle-nya buat gerakannya. Ada pengaturan giginya. Nah, ini gerakan ini adalah jaraknya ikuti ini sesuai dengan tebalnya. Jadi kalau panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek. Yang pasti proses pergerakannya dari mulai sebelum dan sesudah. Jadi ada LV, L0 dan LW gitu ya. Nah, ini gerakannya seperti gerak lurus seperti itu. Nah, persiapannya dari mulai tool sampai benda kerja sampai pengaturan otomatisasi seperti otomatis. Kalau gerakan, ini ada otomatisasi. Nah, ini gerakannya. Jadi ini setelah mundur dia pasti bergerak, cek gitu. Nah, untuk menandakan setelah proses makan, mundur nggak makan, maju lagi makan. Dia udah maju ke sana. Jadi nggak kelihatan ini kayak. Ini otomatis begitu habis mundur, habis maju dia gerak ke sana. Nah, begitu mundur ini gerak ke sana, masuk. Sana, itu lagi gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini mesinnya masih scrap. Coba dipraktekkan secara aktual. Bentar. Nah, ini kan berarti kan toolnya setting dulu, didekatkan dengan benda kerjanya. Oh, didekatkan dengan benda kerjanya. Yang diatur adalah pengaturan jaraknya. Maju ke kiri, ini belum cari kencengan. Cari kencengan ya. Saya baru setting untuk gerakannya. Settingan gerakannya ya. Nah, sampai pemakanan. Nah, settingnya. Nah, yang diturunkan adalah pahatnya ke bawah. Setting ke bawah. Sampai menyentuh, sampai tuh ada gram sudah ini. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Nah, gerakan bisa aja mulai dari sini bisa aja. Tapi kita langsung di pemakanan berapa gitu ya. Ke bawahin. Nah, tuh kan. Nah, ini untuk kan ada pengawalannya jauh juga tuh kan. Nah, makan kan tuh kan. Nah, ada gramnya makan ini.
panas. Kira nggak panas. Nah, ini proses meratakan permukaan lurus. Nah, udah tahu kan ya? Udah siap sampai sini? Stop. Toolnya diganti itu. Nah, selain rata, bisa juga toolnya diganti yang fungsinya untuk membuat lubang segi banyak, bisa lubang sepi, biasanya lebih spesifik untuk puli, untuk menggir gitu kan ya. Itu kan ada namanya lubang sepi, contoh seperti ini. Ini lubang sepi ini nih. Ini kan ada lubang sepinya nih tuh. Ya, ini bulat, ini lubang sepi, 2 sepi. Begitu ini gerakan ini, ikutin tenaga di sepinya. Nah, toolnya seperti ini digantinya. Ada tool, ada ini. Ada penguncinya juga semuanya. Ya, ada kunci di banyak. Sama hampir semua banyak kunci C ya, memang kunci C semua. Kunci C semua. Nah, ini sudah difokuskan di atas pahatnya. Jadi nanti ada lubang di sini untuk sebagai sepinya, dan lebarnya saya ikutin ini. Kalau pas ini ya, bagusnya ini yang lebih gede. Ini kan lubangnya seperti ini. Ini gede lubangnya. Nah, ini sama pemakannya gitu, lurus shoot pemakannya. Jadi waktu makan ke sana makan, mundurnya nggak makan. Jadi hanya naik turun sebentar. Nggak muter-muter ke sana sini nggak. Ini aja bisa naiknya naik turun. Jadi nggak ke sini. Kalau ke sini ya nanti bulat jadi kotak bisa. Bulat jadi kotak bisa gitu, bisa bikin kotak bulatnya. Ya, kalau lubang sepi ya khusus ke atas aja, nanti untuk kedalaman sepinya. Tuh, nanti lebarnya disesuaikan dengan ini, nanti diukur, cek, udah beres, sesuai dengan gambar udah beres pekerjaan. Nah, sistem kerjanya bisa dibuka tidak mesinnya? Jujur dia. Stop lah. Dibuka ya Nana. Nah, mekanisme kerja di dalam mesin scrap itu seperti ini. Coba lihat, perhatikan. Ini kan ada motor, gear, muterin, Pak jalankan. Nah, muter kan. Nah, ini gerakan muter jadi ke silinder. Ya, ke silinder. Muter jadi ke engkol, ke silinder tuh kan, kayak gitu tuh. Seperti gerakan kinematika. Nah, jadi muter ke gerakan lurus ini. Nah, lurus ini akan digoyang ke sana lurus juga. Nah, karena ini bergeraknya, kan ada silinder tengah-tengah ya. Nah, ini jadi gini. Ini awalnya berputar. Nah, semua berputar itu kalau dilihat dari gambar itu kayak beradu, padahal ada sap ke sana macam-macam gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi namanya gambar teknik itu ada gambar 2 dimensi, 3 dimensi gitu kan ya. Nah, itu juga diperhatikan untuk seperti ini sebenarnya. Jadi tidak semena-mena mesin itu Anda bayangannya seperti apa. Nah, belajar gambar itu makanya bergambar harus bisa gambar nomor 1 sama alat ukur. Ukur harus bisa. Kalau nggak bisa bukan orang teknik. Ya, itu oke. Kira-kira seberapa menit sekarang? 9 menit. Oke. Stop itu. Ganti ke mesin milling. Nah, ini ke sini sekarang mesin milling. Mesin milling, saya punya mesin milling NC sama mesin milling manual.
Kita cobain yang mesin milling NC. Adalah apa, power sana. Nanti keluar modulnya di sini. Ada operatornya, sok aja sok. Biasa. Ada operatornya. Ini buat ini emergensi ya. Emergensi. Tuh, udah bunyi. Tuh ada programnya tersendiri. Ya. Untuk ada unsurnya X, Y, Z. X-nya arahnya ke sana ya. X-nya ke sana. Y-nya ke sini. Nah, itu gerakannya ya, angka-angkanya ya. Nah, Z-nya ke bawah tuh. Ya, nah, Z ini Z-nya. Jadi X, Y, Z, ya oke? Nah, sumbunya. Itu sudah cantum di sana. Jadi kalau pengen 0 ya di nolin dulu, setting kemana. Nah, di nolnya X, Y, Z itu 0 semuanya. Nah, kalau dipencet semua ini 0 semua ini. Tuh. Nah, ya. Oke. Jadi gampang settingnya. Setting untuk setting. Ini yang pakai apa namanya? Pakai arbor. Sebutnya arbor. Ini selalu pasti ada kunci-kunci C. Itu kunci C. Namanya kunci C. Ini nanti. Nah, ini kunci baut ini adalah baut buat ngunci ini meja. Apa nih? Ragumnya. Ini masuk ke sini ke salah. Ini bisa masuk ini. Ini kan kalau ini segi bulat segi 4, ininya kayak T masuk ke sini. Ini kan nggak bisa naik, bisa ngunci. Jadi tinggal mencengin itu ya. Nanti di setting ini posisinya harus tegak lurus terhadap gerakannya. Nggak boleh miring-miring nanti kalau. Ini harus benar-benar di setting. Pakai namanya dial indikator namanya. Ditempel di sini nanti gerakan ke sana berapa, ke sini berapa gitu. Itu diukur untuk supaya benar-benar siku. Ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nanti dalam pengeluaran programnya. Nah, setelah itu kalau pengen ini yang namanya arbor tadi, ini untuk ngedrill, untuk end mill di sini juga apa? Atau ini untuk drill nih, untuk drill aja nih. Ada end mill yang pakai itu pakai pakai namanya. Ada ini nih ini diganti ya. Nah, ini dipukul nih. Ini ada ya. Ada dipukul, tek pukul. Nanti diganti sama ini ada ususnya. Lawannya ini pasangan ya. Lain ke end mill. pakai ini koletnya. Ini kayak masuk di mana ya? Oh, langsung langsung. Oh, ini langsung masuk ke sini. Ini dibuka. Udah buka, Pak. Hah? Tinggal dimasukin. Dimasukin ke sana. Ke sana. Nah, ini ukuran ini sama ini ada pecah ya. Ini harus pas. Ini longgar nih. Begitu masuk ke dalam, ini jadi dari begitu kencengin ini jadi kegigit gitu. Jadi ini digigit itu karena ini ada pecah 3. Ya, pecah 3. Jadi kalau ini dikrek gitu, jadi ini menjadi terpegang. Udah kencang, ini udah standar. Standar nasional, sini dipecahkan ini udah standar. Ini namanya holdernya si tool. Ini end mill namanya, end mill ya. End mill buat permukaan ini, mungkin celah ini, macam-macam ini bisanya. Untuk ngedrill juga, untuk buat opal bikin C banyak gitu. Cet, balik lagi sana, cet ke sana. Nanti si mejanya coba praktekkan yang bikin cara operasikannya. Ini ada indikatornya, penjelasannya.
Katakan berarti ada R-nya 15. N mil-nya, tuh N mil. Ini diameter N mil ini ya. Diameter N mil ini nih ada ukurannya masing-masing ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu harus lengkap. Cara ini ya, cara jalannya ini. Pertama ini di sebelah kiri. Kiriin. Nah, ini sebelah Kananin tuh. Itu angka itu akan berjalan sendiri dengan otomatisnya. Nah, setelah ini kalau udah ujung ini dibalik. Udah dibalik, terus Dibalik ini mau digeser ke kiri bisa, ke kanan bisa. nah, yang bergoyang adalah mejanya bergoyang ya, gitu bergoyang. Ini pahatnya tetap ini berputar di sininya, tetap pada posisinya. Benar nggak bergoyang? Nah, bergoyang. Jadi lubang kecil jadi bisa besar atau bikin oval macam-macam tergantung dari programnya. Ini cara untuk bikin lubang yang spesial, ya. Ini kelebihannya mesin NC itu seperti ini daripada yang manual. Jadi kalau manual hanya menggunakan DRO aja, kalau ini bisa ya, kita bisa nyantai. Hanya kita tinggal mengoperasikannya aparatnya adalah ini ke atas, ini pengunci ke atas, ini paling kebawahin gitu terus gitu ya. Nah, atau ini kebawahin terus gitu. Nah, jadi dia sambil ke bawah pahatnya sambil makan gitu ya. Oke. Terima kasih sudah rekan sampai sana. Kelebihan dan mesin milling meratakan, bikin lubang, bikin oval, bikin ini. Dan nanti tergantung dari mesin-mesin yang lebih canggih lagi, yaitu mesin CNC nanti. CNC lebih canggih lagi. Anda bisa lebih berpikir, lebih teknologi lebih tinggi lagi. Ya. Oke. Berapa menit sudah? 18. Cukup ya? Nanti ganti lagi. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu menerangkan dua mesin milling sama mesin scrap yang fungsinya hampir sama. Untuk rata, untuk lubang, untuk ini pun bisa untuk ini juga sebenarnya bisa. Makanya ada perlengkapan namanya dipakai the padding head yang kemarin bilang. The padding itu adalah pembala pembagi. Nah, sebentar. Pembala pembagi ini contohnya ini bikin gear. Gear ini ada di kan ini setengah lingkaran nih gearnya nih ya. Sebenarnya nih ya, harusnya ada lingkaran. Ini kebutuhannya adalah hanya gear setengah lingkaran. Maka jumlah yang dibutuhkan gearnya berapa untuk setengah lingkaran? Nah, butuhnya nanti seluruhnya. Nah, diameternya berapa? Nanti dapat modul. Nah, modul itu akan berhubungan dengan piringan pembagi. Nah, kita hitung dengan piringan pembagi seperti bagaimana cara ngitung piringan. Kita nanti di cara ngitungnya seperti apa supaya lebih jelas. Nah, ini gear lurus nih, gear involute ini. Nah, ini ada pahatnya sendiri dan khusus untuk gear ada khusus pahatnya. Jadi ini pakai hobbing suit gitu ya. Nanti ini bergerak sini, ini ke sini, kayak gitu. Nanti balik lagi gitu. Gitu gerakannya. Tapi pakai mesin milling, biasanya pakai mesin. Atau mesin milling horizontal ke sana, balik lagi ke sini, putar ke sini, ke sana, balik lagi ke sini. Terus gitu. Nah, ini berputar dengan nanti pemindahan gigi ke gigi nanti. Kita cara ngitungnya, kita ke gigi gimana cara ngitungnya. Nah, itu belum kita terangin itu. Nah, itu. Oke, salah satu
kelebihan mesin milling adalah bisa membuat roda gigi. Sama sekerat juga bisa sebenarnya, cuman kebanyakan manual, pakai feeling biasanya. Dan Anda kalau pengen tahu persis bikin roda gigi yang bagus, yang mana, yang lengkap semua mesinnya di sana, ada di Cianjur. Namanya workshop Nyili namanya. Nyili sana. Mesinnya hampir semuanya untuk gigi semua. Gigi macam-macam, mau miring, mau payung, mau tetek bengek. Karena semuanya ada. Jadi Anda nggak, wah luar biasa pokoknya. Nah, itu kelebihan kalau sudah punya usaha seperti ini itu, saudara banyak, saudara di mana-mana banyak. Gitu. Oh ini bikin sini, bikin sini, tahu di sini. Oh kenal sama ini, tinggal HP. Oh saya butuh ini, saya mau ke sana ya, gitu. Gampang gitu. Oke. Dan sebelumnya ini ada proses, ada milling ya. Proses ini dimilingin, ada dilubangin ya. Nah ini di sini juga prosesnya. Nah untuk giginya karena nggak punya mesin hobbing maka dikerjakannya di Cianjur di Trekanan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.